Tak terpikirkan hati ini yang tak berawal tuh kan. Begitu kan yang tak berakhir. Bako. Bagaimana keadaan tak berakhir tuh? Macam mana gaya? Kalau capek mata kan. Hati pun mengatakan tak jumpa ya. Begitu dengan mukhalafatul hadi. Tak sama Allah dengan yang baria. Tak serupa. Bagaimana keadaan tak serupa itu? Ya, sebagaimana keadaan Allah kan tak dapat siapa keadaan Allah. Yang tak serupa itu macam mana gayanya? Mana bisa dilihat oleh mata yang tak serupa itu? Hati pun tak juga mendapat. Oleh maka dikatakan sekolah dia tiada mewujud pada zahir, tiada mewujud pada zihin. Tak siapa indra, tak siapa tapi hati yang segera sifat mentiadakan yang tiada layak. Ya, segera mana salbiah sifat menggugurkan, sifat adami namanya, sifat yang memang tidak mewujud pada zahir, tidak mewujud pada zihin. Ya. Yang dibilangkan tak kidam, tak bako. Ya. Karena yang kidam baka itu gelar daripada ulama salbiah namanya katanya. Ulama yang ini yang kerja ya. Supaya kita paham nih sekarang maknanya. Ibarat ada pada salbiah makani maknawi Jawa. Ulama diminta supaya kita dapat membeda-bedakan antara yang 20 itu ada sifat nafsiyah, sifat zat. Ada sifat sifat salbiah tadi ya, sifat yang menggugurkan yang tidak layak ya, sifat adami ya, atau sifat mentiadakan ya, tiada berawal itu maka sifat adu namanya, tak ada berawal zat Tuhan tuh. Macam mana keadaan mata kita melihat tak berawal tuh? Tak siapa mata kan, sedangkan zat Allah pun tak tahu. Yang tak awalnya lebih jauh lagi kan, tak ada awalnya, mana bisa dicapai ini? Begitu gajah juga mencapai itu yang tidak awal tuh, tidak berakhir pula. Bagaimana keadaan tengok yang tak berakhir tuh? Namun tak berakhir. Masih capai mata nih kan yang tak ada awal, tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Itulah zat Allah tuh, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya. Begitu juga mukhalafahnya, tidak bersamaan dengan yang baru. Ya. Sedangkan baharu pun tak dapat awak capai. Mana baharu? Mana baharu? Coba. Mana baharu itu? Tidak ada dapat capai baru. Ini yang baharu. Bukan baru. Yang baharu ini kan yang jadi kan. Baharu mana? Itu kira-kira kodim tadi mana? Tak juga lah ya. Terang baru tak dapat dicapai mana yang kodim. Tak dapat dicapai indra. Ya. Itulah kira-kira salbiah itu sifat yang menggugurkan yang tidak layak. Tak layak bagi Allah baharu maka dikatakanlah kidam. Tak ada awal. Tak awal tak ada capai indra ya. Yang tidak berawal mana dapat mata, dilihat mata, tak ada awal Tuhan tuh. Permulaan Tuhan mana ada? Tak ada permulaannya. Macam mana kita ada permulaan itu coba? Di mana awal, di mana mulanya? Sedangkan apa nak tahu awal-awal ya? Itu sebagai sabiah tadi ya. Tinggal lagi kalau tu makan bukannya makan, kalau tidak jangan paksa ke makannya. Ya tauhidnya bahayanya ya. Kalau bisa makan tambah ilmu, kalau tidak udahlah wajib Allah bersifat nafsiyah, salbiah. Ma'ani maknanya mai udah teman tolak pokok salbiah tak ya. Kalau capai untuk menambah ilmiah supaya bertambahlah, supaya tambahlah yakin kita akan Tuhan yang maha kuasa tuh. Memang luar biasa sifatnya ya, tak tercapai oleh mata lah ya. Sesuai lah. Sebagaimana kamu tak dapat mencapai zatnya, begitu kalau kamu dapat mencapai sifat-sifat Tuhan tuh. Tak dapat dipikirkan ini ya. Benar ya? Tak dapat dipikirkan. Apalagi wujud Allah tadi kan nafsiyah. Sifat zat. Bagaimana zat Tuhan itu? Laisa kamisli. Namun tak bersamaan. Bagaimana memandang yang tak bersamaan itu coba? Mana bisa dilihat mata yang tak bersamaan? Ya. Namanya tak bersamaan. Bagaimana keadaan Tuhan? Itulah yang tak dapat dibayangkan, tak dapat dikhayalkan, tak dapat dirupa-rupakan. Itulah keadaan zat Allah ya.
Apalagi dengan keadaan dia maha kuasa, keadaan dia maha menentukan, keadaan dia yang maha mengetahui. Bagaimana keadaan mengetahui Tuhan tuh? Mana kabar awak? Ya, itulah sebagian daripada maknawiyah tadi. Nah, sifat hal disebabkan karena ma'ani. Karena ada ma'ani maka adalah maknawiyah. Tak boleh tidak. Ya. Lain dengan nafsiyah nanti. Kalau nafsiyah sifat hal juga keadaan Allah yang wujud, cuma tidak dikarenakan karena suatu karena tidak yang menjadikan Tuhan ya. Itu perbedaan antara ma'an ya, sifat nafsiyah dengan sifat daripada maknawiyah. Lain nafsiyah, lain maknawiyah. Sementara sama-sama sifat hal. Nafsiyah pun sifat hal keadaan Allah yang wujud. Maknawiyah keadaan Allah yang kuasa. Yang kuasa dikarenakan kudrat. Qadirun dikarenakan kudrat. Wujud Allah tidak dikarenakan dengan suatu karena. Itu perbedaan antara nafsiyah dengan maknawiyah. Sama-sama sifat keadaan. Keadaan Allah yang ada, keadaan Allah yang maha kuasa. Sama-sama sifat keadaan ya. Itu maka keluarlah tadi bilang sifat maknawiyah, sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang tiada maujud pada zahir, tiada maujud pada zihin. Tak dapat capai indera, tak dapat dicapai hati. Hanya sekedar menidakkan daripada yang tiada layak. Cuma bisa menidakkan. Tiada berawal, tidak berakhir, tidak bersamaan dengan baharu, tidak wahdaniyat. Ya. Tidak ada yang esa melainkan dialah, itu maka dikatakan wahdaniyat ya. Menidakkan yang tiada esa ya. Dan keluar pula sifat ma'ani. Ya, seperti maknawiyah saja. Kalau ma'ani dapat dicapai indera, dapat dicapai hati. Cuman tergantung nanti. Kalau memang ada rezeki dibukakan Tuhan hijab, nampak kita lah Allah nanti padang mahsyar tuh. Nampak kita nanti iradah Tuhan. Nampaklah samaknya, nampaklah basarnya, nampaklah kalamnya. Ya sebagaimana kita melihat mata, basar awak, melihat sama awak, melihat kalam awak, ya dapat dicapai dia. Indra dapat mencapai, hati pun dapat menjadi. Maka dikatakan ma'ani sifat mewujudiyah. Sifat wujudi, sifat yang masa ada. Dapat dicapai indra, dapat dicapai hati. Tapi kalau sifat salbiyah sifat yang adami, sifat yang tak dapat dicapai kedua-duanya. Mata dapat nyampai, hati pun dapat mencapai. Ya itu salbiyah. Sifat adami, sifat tak dapat dicapai karena sifat menidakkan aja ya. Menidakkan tiada layak Allah baharu, maka dikatakanlah dia qadim. Tak layak Allah binasa, maka dikatakanlah dia kekal. Tak layak Tuhan seperti baharu, dikatakan dia mukhalafatul hawadis. Tak layak Allah berbilang, maka dikatakanlah dia maha esa. Tak layak Allah tak berdiri sendiri, maka dikatakanlah dia zatnya qiyamuhu binafsih. Itulah makna salbiyah. Dan keluar juga dengan yang berilat. Nah, sifat nafsiyah ya, jadi berilat, tidak ada ilat ya. Bukan macam maknawiyah. Kalau maknawiyah tetap ada ilatnya, baru ada nafsiyah. Ada ma'ani, nah, maka ilatnya nafsiyah. Ilatnya maknawiyah ya. Kalau nafsiyah tidak berilat ya, tidak berkarena dengan suatu karena wujud zat Allah. Maka menjadikan zat Allah ya. Maka mana ilat, bagaimana pengertian ilat rupanya? Ya, yaitu melazimkan makna. Mesti ada makna itu ilat itu karena ma'ani maka timbullah maknawiyah. Ya, ilat karena ma'ani maka timbullah melazimkan maknawiyah ya. Yang ada dengan zat akan sifat ya. Ada pada zat nanti itu ya. Nampaklah itu zat. Nah, bersifat dengan maknawiyah ya, tetap ada itu ya, berdiri ada dia yang yang berdiri pelawak nanti. Berdiri itu maknanya ada ya, makna yang ada dengan zat. Ada pada zat itu dia maknawiyah dia.
akan sifat, ya sifat ma'nawi itu adalah pada zat ya, cuman hanya hati yang mengaturkan, mengaku akan adanya. Kalau ma'nawi, kalau mata zahir tidak dapat dicapai indra tadi ya. Maka qadirun artinya yang kuasa, melazimkan, mewajibkan kudrat itu tak boleh tidak ya. Itu ma'illat tadi ya. Qadirun artinya yang kuasa, berillat daripada kudrat. Artinya macam mana? Tiada dikatakan zat itu bersifat dengan qadirun, melainkan tatkala ada dengan dia kudrat. Nah, ada pengertian berlazim-laziman tadi ya, berillat karena ada ma'ni, maka zat itu bersifatlah, zat itu bersifat dengan qadirun. Tak bisa dibilangkan qadirun sebelum bersifat kudrat. Yang tatkala sudah ada dengan dia kudrat, maka dikatakan zat itu bersifat qadirun. Tak boleh tidak ya. Setelah ada putih dikatakanlah kertas itu yang putih. Setelah ada merah dikatakanlah dia yang merah. Setelah ada manis dikatakanlah dia yang manis. Tak boleh tidak dia, wajib. Itu lazim ya. Dan begitu juga muridun, artinya yang berkehendak, menentukanlah Allah Ta'ala bagi tiap-tiap sesuatu daripada alam ini. Sudah tentu yang lainnya ya. Yang mana melazimkan akan dia iradah. Tak boleh tidak, wajib itu iradah. Macam mana pengertiannya? Artinya tidak dikatakan zat itu bersifat dengan muridun, melainkan tatkala ada pada zat dengan iradah. Ada iradah dikatakanlah muridun. Itulah kira-kira melazimkan, mewajibkan iradah itu muridun ya. Tak bisa muridun saya kalau tidak ada iradah. Berlazim-laziman kedua-duanya ya. Dan alimun begitu juga, artinya yang tahu, yang mengetahui, melazimkan ia akan ilmu. Artinya tidak dikatakan zat itu bersifat dengan alimun, yang mengetahui, melainkan tatkala beri denganlah ilmu. Setelah ada ilmu dikatakan alimun ya. Dan begitu juga hayun, artinya yang hidup, melazimkan juga ia akan hayat ya. Wajib berarti bagaimana? Tidak dikatakan zat itu bersifat dengan hayun, melainkan setelah ada sifat hayat pada zat ya. Dan begitu juga sami'un, artinya yang mendengar, melazimkan akan sama juga. Artinya tidak dikatakan zat Allah itu bersifat dengan sami'un, melainkan mesti ada lebih dahulu sama, ada sama baru dikatakan sami'un. Begitu dengan basirun ya, yang melihat, melazimkan ia akan basar pula. Artinya tidak dikatakan zat itu bersifat dengan basirun, melainkan tatkala sudah ada bersifat dengan basar. Begitu dalam mutakallim, artinya berkata-kata, melazimkan ia akan kalam, yang makna artinya tidak dikatakan zat itu bersifat dengan mutakallimun, yang berkata-kata, melainkan tatkala ada sifat kalam. Begitulah semua ya. Cuman ini sih kira-kira untuk paham juga ya. Bagi Allah mustahil demikian. Karena itu dulu lah ma'ani baru ma'nawiyah. Kalau terlalu sifat ma'nawiyah kemana? Belakang datang ya. Itu tidak pada Allah demikian ya. Mustahil. Tak diterima akal bahwa sifat Allah berdahulu dan berkemudian. Itu sifat makhluk itu. Macam awak ialah gak ada ilmu, baru dikatakan yang alim. Ilmu pernah cari dulu. Kalau cari tapi jumpa juga. Tuhan tidak macam awak ya. Itulah mukhalafahnya zat Allah dengan zat kita. Senama boleh. Ya, yang alim lah pulang tu, boleh lah. Cuman alimnya tak samalah dengan alimnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak kuku kita ada ya. Macam sifat ma'ani kan, kata sifat wujudiyah kan. Wujudiyah. Kalau masa dapat capai dua-duanya. Mata dapat capai, hati pun cepat capai ya. Kalau terbuka hijab, terbuka hijab lah, tergantung lah ya. Maka rezeki-rezekian juga lah. Esok di padang mahsyar kalau ada berjumpa dengan Tuhan, nampak esok yang kurban. Kalau macam maknawiyah ni kan, maknawiyah hanya hati lah mengatakan mesti ada. Kalau mata tak apa capai ini. Keadaan yang kuasa. Keadaan yang kuasa itu. Oh, kalau kuasa je kan? Kuasa dia lah. Wujudnya. Wujud.
yang Nampaknya puas sebagaimana gula itu kan, manisnya udah ada, maka dikatakanlah teh itu yang manis. Kenapa dibilangkan emang? Kenapa ada? Udah ada manis ya. Itu jadi perbandingan. Itu makanya bilangkan ma'ani sifat wujudi yang bisa dapat dicapai kedua belah pihak. Mata pun nampak nanti dengan kudrat Allah tuh, hati pun sudah pastilah mengatakan kudrat Allah tuh. Ya. Kalau salbiah memang tak dapat capai dua-duanya. Nafsi. Salbiah sama ma'ani imbang aja. Ma'ani bangsa dapat dicapai kedua-duanya. Salbiah dua-dua tak capai. Ya, tiada mewujud pada zahir, tiada mewujud pada zihin, pada hati, pada akal. Tak dapat dicapai kedua-duanya. Orang sifat menidakkan aja. Ya, tidak berawal. Itulah salbiah tadi. Tidak awal itulah ya. Tak ada awal bagi zat Allah. Ya, tidak berakhir bagi zat Allah. Maka kedua-duanya tak dapat dicapai ini kan. Macam mana kita tak ada awal? Bagaimana kadang-kadang tidak ada akhir? Ya, itu sebagian daripada tak dapat dicapai indera, tak dapat dicapai zihin, tak dapat dicapai akal. Itulah sifat salbiah namanya ya. Sifat dikatakan hingga dikatakan digelarkan ulama sifat adami. Sifat yang tiada dapat dicapai ya, bukan sifat manu adami muta'ada. Tidak ada. Yang tak ada pula kidam Allah. Awak ini. Kidam Allah cuman mana kidam itu itulah sebagai sifat ini digelarkan oleh ulama salbiah, sifat salbiah namanya ya. Ulama menggelarkan ini ya supaya kita dapat membedakan daripada sifat-sifat Allah, sifat nafsiyah, sifat salbiah, ma'ani dan maknawiyah. Ya. Kalau tak dapat tak apa-apa ini, asal 20 sifat sudah tahu dah aja lah ya. Cuman dia yakinkan betul pula yang wujudnya, qidamnya, bakonya, mukhalafahnya, qiyamu binafsihnya, wahdaniyatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, sama'nya, basarnya, kalamnya, qadirunnya, muridunnya, alimunnya, hayyunnya, sami'unnya, basirun dan mutakallimunnya. Itulah wajib diketahui oleh daripada si mukallaf ya. Faidah ketahui oleh wahai talib bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi atas 4 bahagi. Terbagi kepada 4 ya. Sudah pengetahuan ya. Tahu oleh wahai penuntut ilmu, sifat Allah Ta'ala itu terbagi kepada 4 bahagi. Pertama sifat ma'ani, yang kedua sifat ma'nawiyah, yang ketiga sifat nafsiyah. Dan yang ketiga-tiganya ini ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah. Qadim lagi baqi, bersifat dengan dia Allah Ta'ala ya, dengan ijma' sekalian ulama ya. Ulama semuanya mengatakan kalau tiga bagian tuh ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah itu qadim lagi baqah. Ijma' itu sekalian ulama ya. Cuma yang keempat sifat salbiah maka padanya khilaf ulama ya, bersalah-salahlah pendapat ulama. Kata setengah ulama qadim itulah yang muktamad, yang terkuat ya. Qadim itu ya, dan kata setengah pula azli, cuma itu dhaif ya. Ada mbak ya? Ya kalau dhaif salah dipegangin ya. Yang muktamad adalah qadim itu ya, salbiah itu ya. azli maksudnya Sama-sama sifat yang tidak berawal tuh ini. Cuman kalau azli bangsa yang adum itu maka salbiah itu kan adum ini kan, sifat adami. Salbiah itu sifat adami, memang cuma sifat tak tercapai indera. Tidak mewujud. Tidak mewujud, tak dapat dicapai indera, tak dapat dicapai hati, maka azli namanya. Cuman tak berawal juga. Tapi kalau yang qadim itu yang ada wujud. Seperti nafsiyah kan wujud itu. Ada zat Allah. Ya, cuman tak dapat capai juga dia. Cuman hati tetap mengatakan ada.
ma'ani sifat wujudi, ya tetaplah itu. Nah itu maka dibilangkan tadi ma'ani ma'nawiyah nafsiyah itu qadim lagi baqo. Tapi kalau salbiyah itu ada dua khilaf, ya. Ada mengatakan qadim baqo tapi yang satu azli, ya. Azli ini pun kodim juga. Nah, qadim juga ya, cuman berbeda apanya bagiannya. Yang azli itu memang tidak ada, azli juga namanya, yang tak berawal. Yang tidak berawal. Cuman azli juga ya. Pada azal itu tak berawal dia. Mana ada awalnya azal gitu, ya. Azli, ya. Cuma qadim, ya. Sama-sama tak berawal tapi berbeda. Yang qadim itu adalah untuk yang bangsa wujudi, yang masa ada. Kalau azli yang masa adum, ya. Salbiyah itu bangsa sifat adami tadi kan. Maka dibilangkan oleh ulama azli namanya, tidak qadim namanya katanya. Itu malah dibilangkan dhaif ini, lemah ini ya, tak bisa dipakai ya. Adapun hadisun, tapi kalau yang baharunya pula itu salbiyah, tidak seorang ulama yang mengata dia, ya. Yang dibilangkan baharu lah sifat salbiyah itu pula. Ini kalau qadim, nah itu sudah sudah tamat ya. Azli aja lah yang bagian dari yang khilaf tadi itu pun jangan dipegangi ya. Ini sebagian dari pembagian daripada sifat yang 4 itu ya. Habislah sampaikan ulama seluruh sifat yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf dari mulai wujud sampai mutakallimun ya. Dibagi pula 4 sifat Tuhan tadi ya. Habis yang wajib, masuklah pula kepada yang mustahil. Wallahul muwafiqu alam. Allah jugalah semata-mata memberikan taufik pertolongan kepada hamba-hambanya. Dia pula yang lebih mengetahui ya. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isruna sifatan wa yaidadul isrinal ula. Dan tekal selesailah yang punya karangan pada menyatakan setengah yang wajib bagi Allah Ta'ala tu. Sampaikannya yang wajib bagi Allah ya, kepada kita semua, itu 20 sifat yang lewat ya. Sudah selesai semua sampaikannya ya. Maka menyatakan pula lah ia akan lawan yang 20 lagi. 20 yang wajib, maka dinyatakannya pula ini 20 pula lawan dari 20 tuh ya. Itulah sifat mustahil lawan dari sifat yang wajib ya. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Dengan katanya setengah daripada yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala 20 sifat. Itulah lawan 20 yang wajib telah terdahulu perkataannya. Dah lewat 20 yang lewat ya. Ini mustahil akan datang. Dan bilangan-bilangannya pun ya, disampaikan seperti yang wajib disampaikan juga yang lewat tuh ya. Artinya mustahil pada zat Allah Ta'ala itu tiada tersimpan pada 20. Bukanlah 20 cuma yang mustahil. Sebagaimana yang wajib kan tiada terhingga yang wajibnya. Mustahil pun tak terhingga juga lah. Cuman yang diwajibkan cuman 20 juga lah yang wajib, 20 juga lah yang mustahil. Bukan 20 yang mustahilnya ya. Yang dibilang sifat Tuhan 20 cuman itu yang wajib dia ketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Alhamdulillah juga 20 cuman barangkali ya. Kalau sebab lebih 20 mah dia mau rihawa. 20 pengen mau riahan. Dapat ujung hilang pangkal. Dapat pangkal hilang tengah. Ya ada tuh kayak. Tidak mudah sifat 20 nih. Sementara itulah salah satu untuk kenal kepada Tuhan, kenallah kita kepada sifat-sifatnya. Kalau tak kenal kepada sifatnya lah, kenal kepada Tuhan. Ya, yang sampai kita imankan sifat dia itu aja lah ya. Sudah ya. Jadi itulah tersimpan pada 20, tetapi kalau adalah lawan dari yang telah beri dalil atas setengah daripada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nah, yang 20 wajib pun disimpankan oleh Allah dengan dalil-dalil. Yang mustahil pun dengan dalil yang 20 itu juga lah. Menyimpankan yang empunya karangan atas 20 ini. Ini disampaikan oleh si pengarang dengan yang 20 sifat. Lawan daripada yang wajib yang lewat. Ya, ini pula lah bagian yang kedua
daripada setengah barang ini wajib pada tiap-tiap mukallaf mengetahui dia. Ini bang yang kedua lah ini ya. Yang pertama udah yang wajib bagi Allah, yang pertama ya. Yang kedua yang mustahil, yang ketiga nanti yang harus pula ya. Ini satu yang wajib sudah selesai. Masuklah pula kita kepada yang kedua, perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala adalah segala yang mustahil ini lawan daripada segala yang wajib dahulu. Yang 20 dahulu adalah bilangan-bilangannya pun samalah juga. Yang mustahil dan aturan-aturannya pun begitulah seperti bilangan yang wajib yang lewat juga lah ya. Sebagaimana berawal yang wajib gitu lah, yang mustahil pun berawal dengan yang mustahil juga lah pada aturannya. Wahyal adamu wal hudusu wa turubul adamu. Ya. Itu artinya yang 20 itu yang mustahil. Yang pertama adum, artinya tiada. Ya. Itulah lawan wujud. Mustahil bagi Allah tidak ada, tak diterima akal ini. Karena dialah yang wujud selama-lamanya, yang tidak berubah-ubah pula wujudnya, yang tidak binasa wujudnya, bukan macam yang lain. Hanya zat Allah lah yang wajib wujud tuh, yang lain harus wujudnya. Ya. Nampak ya? Allah Ta'ala sendirilah yang wajib wujudnya. Arti wajib tak boleh tidak, mesti ada selama-lamanya. Boleh yang harus, boleh ada, boleh tidak. Ya, seperti alam sekaliannya. Langit boleh ada, boleh tidak. Cuma belum sampai masa tak ada. Tunggulah sikit lagi ya. Untuh ilmu langitnya. Berkeping-keping jatuh ke muka buminya. Ya, selesailah orang bumi, ditimpa langit. Ya, bulan berjatuhan, langit, bintang berjatuhan, matahari berjatuhan semua. Karang pantulan semua ya. Ini kan baru kecil ini kalau lumpur, bandeng, banjir bandeng, ya, banjir lumpur, ya, tanah longsor itu baru kecil kali itu ya. Isuk langit dijugokan Tuhan dari atas mah, keping-keping dihancurkan ya. Bumi dibongkarkan Tuhan, habislah semua ya. Itulah sebagian daripada yang dikatakan harus wujudnya. Boleh ada, boleh tidak. Begitu semua langit bumi dan antara langit dan bumi semuanya baharu. Itulah alam. Hanya zat Allah lah yang tiada diterima tidak adanya. Ya. Kalau yang lain bisa diterima tiada. Itu lawan wujud bagi Allah. Allah Ta'ala yang wujud maka mustahil tak diterima akal tidak adanya ya. Seperti perbandingan ya, ada suatu benda yang tidak memakai tempat bisa diterima. Mana mungkin? Tiap benda mesti ada tempatnya. Kata bertempat mustahil. Ya. Itulah sekira mana mustahil. Memang tidak akal menerima. Memang tidak akal menerima itu mustahil namanya. Ada benda tapi tidak bergerak, tidak diam. Macam mana gaya benda tak bergerak, tak diam? Mustahil, tak adanya. Ya begitulah dengan keadaan Allah, adumnya, tidak adanya, tak diterima akal ya. Mesti ada dia senantiasa ya. Bagaimana? Mustahil dia. Yang memang tidak ada sekali-kali. Ya. Yang kedua hudus, ya, itu baharu lawan daripada qidam ya. Maka mustahillah bagi Allah baharu seperti daripada kejadian sekalian alam ni. Tidak ada yang qadim juga, tidak ada yang qidam, melainkan hanya zatnya sendirilah yang qidam tu. Yang lain baharu semuanya macam kita lah semua ya, berubah-ubah. Ya. Tak ada yang tak berubah. Pokok kayu berubah, ya, laut berubah, ya, matahari berubah, semua berubah ya. Dan yang ketiganya turubul adamu, artinya kedatangan adum yang dinamai akan dia fana, ya, yaitu lawan daripada bako, ya. Jadi bagi Allah tak datangi adum dia, karena wujudnya wajib.
Yang datangnya adem hanya wujud yang harus, seperti kita sekadar alhamdulillah. Bakal datanglah adem nanti di satu saat yang sudah dijanjikan Allah, kedatangan adem ya. Datang adem selesai lah ya. Tapi bagi Allah mustahil datang adem karena wujudnya wajib ya. Wujud kita harus, maka datanglah adem. Bolehlah tiada. Ya. Itu sebagian daripada lawan daripada qidam, lawan daripada baqa. Dan yang keempatnya mumasalatu lil hawadis biayakuna jirman ay ta'khudhu zatihil aliyati qadram minal faraghi aw yakunu ardan yaqumu bil jirmi aw yakunu fi jihatil jirmi aw lahu jihatin aw yataqayyadu bimakanin aw zamanin aw tattasifu zatihil aliyah bil hawadisi aw tattasifu bis sighari awil kibari aw tattasifu bil aradi fil af'ali wal ahkam. Dan yang keempat daripada lawan yang mustahil bagi Allah mumasalatul hawadis, yaitu artinya menyerupai bagi Allah itu dengan yang baru. Kita terima kalau syukurlah Tuhan yang baru, meriahlah kita. Siapa menjadikan awak lagi? Barunya ikan baru mana bisa sama lah dengan gelas siapa menjadikannya? Tukang gelas lah pula. Apakah sama tukang gelas dengan si gelas? Mana bisa sama ya? Kalau gelas sama gelas, mana nyari gelas? Gila perbandingan. Allah dengan alam ya. Allah dengan yang baru. Tentu berbedalah yang menjadikan dengan yang dijadikan. Tak mau sama ini ya. Kalau sama mustahil. Ya. Zatnya tak sama, sifatnya pun tak sama, perbuatannya pun tak sama. Masalatul hadis ya. Berbeda betul lah zat Allah dari segala zat yang baru. Berbeda pula sifat Allah dari segala sifat yang baru. Berbeda kali perbuatan Allah dengan perbuatan yang baru. Tak ada yang media lah ya. Memang betul-betul tunggal lah. Ya, zatnya maha tunggal, sifatnya pun maha tunggal, perbuatannya pun maha tunggal. Tak ada yang bisa mengikut perbuatannya. Usahakan seorang tak ngikut, seluruh manusia, seluruh alamnya nak buat sebiji perbuatan Tuhan, tak ada yang bisa. Memang betul-betul bersalahan, tidak menyerupai dari segala yang baru. Ya, mana bisa ngikut perbuatan Tuhan? Oh, salah banyak. Sebiji bulu hidung aja coba suruh buat manusia, mana yang pandai? Selai bulu hidung coba. Maka tiap orang bulu hidung bawa biji. Ya lah, ikut jaga Tuhan. Coba. Paling-paling menyerupai tapi tak bisa seperti bulu hidung tuh. Bulu hidung ni cabut tumbuh ulang, cabut tumbuh ulang. Macam mana? Macam mana kita mengubahnya? Ya Allah ya Tuhan. Memang betul-betul masalah ya, berlainan betul lah kerja Tuhan dengan kerja manusia. Tak ada bersamaan lah ya. Itu mustahil bagi Allah bersamaan bagi yang baru. Itu lawan mukhalafatul lil hawadis. Seperti macam mana bahwa adalah berjirimlah zat Allah tuh. Artinya ada berbentuk. Ya, bulat, panjang, togap. Ya, ada bentuknya, ada jirimnya. Mengambil tempat lah dia nanti ada kalau ada jirim ya. Maka mustahil zat Allah berjirim mengambil tempat. Artinya mengambil zat Allah tinggi itu daripada farah. Ya, qadar ukuran daripada lampang ya. Mustahil tak bisa mengambil lapang zat Tuhan dia, bukan macam awak. Kalau awak mengambil lapang, pada lapang tak bisa duduk awak sini ya. Sudah penuh semua ni duduk awak. Ini enggaklah ke atas no. Ya, Allah Taala tidak dia duduk seperti bertempat macam awak ni. Ya, orang ini mukhalafah berbeda ya. Duduk pun tidak dia, tegak pun tidak dia. Ya, jongkok tidak, berbaring tidak, telentang tidak, telungkup pun tidak. Tak apa macam mana ya? Tak bisa lagi dirupa-rupakan. Dalam kata berjirim tidak mengambil zat Allah yang maha mulia daripada lapang tempat ya. Atau dari aurat sifat dari
sifat dari dengan jirim tuh, sifat jirim ada putih, ada merah, ya, ada gemuk, ada kurus, ya, itu juga tak diterima. Atau adalah ia berpihak bagi jirim ada belah kanan pula, mustahil. Itulah masalah tadi ya. Tidak ada pihak kanan, tidak ada pihak kiri, tidak pihak hadapan, tidak pihak belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Atau adalah ia berpanca indera macam apa? Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada hidungnya, ada lubang hidung, ada lubang mata, ada lubang telinga. Mustahil. Berpanca indera seperti si baru, masalah namanya berlainan, tentulah tidak pakai indera. Ya, tidak berjari tangannya, tidak berjari kakinya, tidak berbetis kakinya, tidak berpaha kakinya. Itu baru Allah masalah. Berbeda dengan yang baru. Berbentuk pun tidak, ya. Itu sebagian daripada yang tak diketahui betul-betul masalah hadis, karena ini tidak dibawa keimanan sampai mati. Di waktu menghadap sakratul maut, datang nanti yang menyerupai Tuhan tuh, nanti datang. Kalau tadi kaji mukhalafah itu berbeda Allah dengan segala yang baru. Ada tempatnya, turun nanti malaikat yang menanggung aras. Ya, maka kepalanya cecah sampai ke langit yang ketujuh. Kakinya cecah pula ke bumi yang ketujuh. Akulah Tuhan yang maha besar tuh, katanya. Tengok ya, tegak betul kan. Kalau tidak dikaji mukhalafah itu berbeda dengan yang baru. Selagi nampak besarnya mukhalafah. Mana bisa nampak besar kalau mukhalafah? Tetaplah sama namanya ya. Walaupun besar dia, karena dia mengaji Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tengok tegak betul, cocok lah. Besar sungguh dah. Ya, kepala cecah ke langit yang ketujuh, macam badannya penuh lalam. Besarlah pula kan. Begitulah sedikit ya. Dari kaji betul mukhalafah dibawalah sampai mati ini keimanan. Sampai nanti di akhirat dia juga lagi ya. Akan melihat zat Allah, dan nanti orang yang mukmin kalau ada izin Allah dibukakan mata hatinya. Nah, nampaknya lah zat Allah yang maha sempurna. Ya. Udah berjumpa sama Tuhan pas tadi udah. Macam mana gayanya? Tak bisa digaya-gaya ya. Bagaimana kau meminum teh manis? Kau minum teh manis, teh udah. Macam mana manisnya? Ya manis lah. Ya manis, macam mana manisnya juga. Situ. Itulah kira-kira pengertian. Sudah kita lihat zat Allah, namun kita tak bisa mengkhabarkan kepada yang kita lihat tadi itu. Begitulah sekira perbandingan daripada keadaan ya. Semata-mata memang tak dapat dikabarkan, tak dapat dihayalkan, tak dapat dilupakan akan zat Allah yang maha mulia itu. Ya. Itu namanya masalah berbeda dengan yang baru. Iya. Tajam Ustaz. Pernah dulu kami dekat Tonalim. Jadi pesan Tonalim bahwa tidak pulang, tidak kalian salat khusuk katanya. Sama Ustaz Patimul. Macam mana Ustaz? Kau lihat Allah Ta'ala dengan mata hatimu. Bisalah khusuk. Macam mana maksud? Iya. Kalau bisa mata hati mana Tuhan ya dibuka katanya, dibuka hijab. Ada terhijab lagi mana bisa? Mata biasa lah khusuk. Tutup mata hati tengok kotor kali. Gampang banyak, dengki banyak, benci banyak. Mana bisa nampak Tuhan? Bisa lah khusuk kalau memang bersih hati ya. Awak hati awak kotor. Ya makanya tak dapat melihat akan zat Allah dengan mata hati. Ya. Tak salah lah cakapnya lagi. Atau adalah ia berpihak bagi jirim, pihak kanan, pihak kiri, pihak muka, pihak belakang, pihak bawah, pihak atas. Atau adalah ia berpanca indera tadi ya. Atau berhad dengan tempat, ada tempatnya mustahil. Atau bermasa semalam, waktu malam, waktu siang. Ya, bagi Allah tidak ada siang, tidak ada malam. Dia jadikan siang malam. Ya, kan meriah juga mikirkannya. Tidak lalui malam dan siang, macam mana gitu Tuhan tuh tak ada malam dan siang.
Karena awak yang ngaseng-ngaseng malam masa siang ya. Tuhan mana ada siang malam ya. Atau bersifat zat yang maha tinggi itu dengan sifat sekalian yang baru, mustahil ya. Ya tidak ada satupun sifat Allah dengan bersamaan dengan sifat yang baru. Atau bersifat zat Allah dengan kecil. Kecil Tuhan tuh macam alam kecil aja ada. Macam alam tu Tuhan tuh kecil. Tidak juga. Gemuk tidak. Ya, gemuk tidak, kurus tidak, kecil tidak, besar tidak. Ya. Bersifat dengan berkehendak pada segala perbuatan, segala hukumnya itu juga ya. Mustahil. Hendak dia dengan perbuatannya. Yang hendak perbuatan cuma awak. Awak buat anda awak ya. Buat mana? Buat maya kau buat. Jualan. Buat maya. Cari untung lah jualan ya. Nak kemana kau nak ngaji? Mai hajat mengaji, tidak untung lah kan. Itulah sebagian daripada kalau si baharu tetap ada kehendak dan sifat berbuat. Asal berbuat mesti ada hendaknya berbuat. Baru dia berbuat. Allah Ta'ala tidak. Jadikannya langit, tanda dia sama langit tu. Jadikannya bumi, tanda dia sama bumi. Jadikannya manusia, tanda dia sama manusia tu. Ya. Kenapa ya? Tak ada hendak Tuhan kepada si baharu yang senantiasa berkehendak kepada Allah Ta'ala, yang berkehendak senantiasa tiap detik, tiap waktu, tiap ketika berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus-putus kehendak awak ya. Nak ngunyah, nak nelan, nak bernapas, ya, nak bangkit, nak duduk, nak tidur, semua berkehendak kepada Allah Ta'ala yang Maha Suci, berkehendak kepada perbuatannya. Kena orang kaya, dah diberikannya udah. Limpah karunia rahmatnya semua. Mengapa dibuatnya ini? Supaya kenallah manusia kepada kekuasaannya. Begitulah kuasa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu. Ya, supaya sadarlah manusia Tuhan yang Maha Kuasa, ciptakannya lawak. Ini begitu ke Jawa, nampaklah kuasa Tuhan semuanya. Nampak pokok kayu, kuasa Tuhan yang hidupkannya. Berdaun dia, kuasa Tuhan yang mendaunkannya. Ya, ada yang bercabang, ada yang bercabang pula kayu tu. Ya, macam-macam lah ya. Begitulah sebagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan segala hukum-hukumnya. Ya. Nampak ya, tidak berkehendak Tuhan dengan segala hukum yang turunkannya, yang wajibkannya, sembahyang awak, apa hendak turunkan yang wajib tu? Tidak. Diwajibkan sembahyang supaya apa? Untung awak. Diharamkannya yang untung awak juga Tuhan. Buat apanya hukum haram, hukum wajib tu? Ya. Itu sekira-kira Allah Ta'ala kekayaannya tidak ada berkehendak kepada segala yang perbuatnya. Memang itu maha kaya lah ya. Kalau awak setiap berbuat ada hendak. Ya, tidak yang tak pernah berkehendak pada berbuat ya. Tak tidur tapi ada untungnya, baru tidur lah. Tak jaga pun akan ada untungnya berjaga. Kalau tidak, mana berjaga ya. Setiap perbuatan mesti ada hendaknya manusia itu baru berbeda dengan Allah yang qadim tadi. Mukhalafah betul-betul lah perbuatan Allah Ta'ala tu. Memang Maha Suci lah Tuhan yang tiada berkehendak kepada segala makhluknya. Hanya makhluknya yang berkehendak kepada alam tiap-tiap waktu. Cuman kadang-kadang itulah manusia tu sudah berkehendak, diizinkan Tuhan kehendaknya, tidak pula dia berterima kasih, tak bersyukur pula kepadanya. Ya, udah tiap waktu ada hendak, berterima kasih pun tidak. Kalau sempatlah Allah tidak mukhalafah, bagaimana? Sebab pagi tiap paginya ulang ajar. Tapi tidak Tuhan seperti baharu. Mau masalah betul-betul berbeda ya. Ini hari awak minta dibaginya, sok pagi minta baginya juga. Ya. Namun dia tidak pernah memutuskan harapan. Namun awak tak berterima kasih pun dibagi juga ya. Cobalah. Berapa banyak manusia tak bersyukur kepada Tuhan, tapi tetap juga dibagi Tuhan makan, dibagi Tuhan minum, dibagi Tuhan bergerak, dibagi Tuhan segala-galanya. Begitulah kemurahan Allah kepada hamba-hamba, kasih sayang betul Tuhan itu ya. Tinggal kadang-kadang tak dikasihi, tak tahu diuntung. Ya, itu sebagian daripada sifat mustahil ya, yang tidak diterima oleh akal. Itulah Allah Ta'ala tadi
tidak berjirim, tidak mengambil tempat zat yang maha tinggi, serta tidak menyerupai segala sifat-sifat baharu. Iya. Dan tidak berkenan segala perbuatan dengan segala hukumnya. Tidak sebagian. Nah, nanti artinya sambil ya. Menyebut yang mempunyai karangan pada kitab ini bahwa mustahil bernilai Allah Ta'ala bagi segala baru ada 8 perkara ya. 8 perkara.